Kalau nanti yang sebelah sudah ke misalnya ke Pak Amsakar sama kalau dia tinggal PDI dengan PAN itu bisa ngusung juga Bang. Maka inginnya ada lawan. Ya harus ada lawan. Harus ada lawan pengennya. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, nanti kalau kita gabung semua sama saudaraku Pak Nyanyang, gak seru bos. Selamat ulang tahun kuucapkan. Teruslah bersinar dan menyala. Pilkada Batam penuh kejutan. Manuvernya bikin pusing kepala. Ke Bang Yang dulu nih. Ini yang punya gawe besar ini saya nih. Gimana Bang? Siap. Ini kira-kira ada nggak sesuai tema kita? Ada nggak peluang untuk calon baru, poros baru, atau jangan-jangan pengen diborong semua? Langkahnya gimana nih? Ini dinamika politik ya. Ya. Jadi kita, saya sebagai ketua DPC, bagaimana arah politik yang berkembang selama ini. Ini ya kalau masalah poros nanti itu ada kebijakan dari masing-masing partai. Tapi selama ini yang sudah bersama-sama berjuang untuk perubahan Kota Batam untuk lebih maju adalah Amsakar Ahmad dan Lee Gloria Chandra. Yang saat ini yang sudah bersama-sama dan mungkin sebentar lagi kita mendeklarasikan Partai Nasdem di sini sudah memberikan rekomendasi P3, PKB, Gerindra, dan Golkar dari DPW yang sudah memberikan rekomendasi itu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menyusul dari partai-partai yang lain, ikut sama-sama berjuang untuk kemenangan Kota Batam yang lebih maju. Nada-nadanya ada lagi yang mau gabung? Atau dari itu, dari koalisi Kim, sudah ada kepastian? Sudah. Itu adalah bagaimana koordinasi dari masing-masing para pimpinan partai di DPP. Ya. Ya alhamdulillah ya bisi-bisinya sudah ada. Mungkin tinggal ya hari ini mungkin ada juga. Mungkin 2 hari lagi juga ada juga. Ya mudah-mudahan karena untuk kebersamaan membangun Kota Batam tidak masalah kita sama-sama. Ya tinggal kita membagikan porsinya perjuangan untuk Batam ini bagaimana yang sudah ada kita lanjutkan lagi dan menjadi pilar di Indonesia bahwa Batam lebih maju daripada daerah-daerah lain. Ya. Berarti koalisi Indonesia Maju akan merapat. Coba Bang Safari, yang dari PAN ini, kita tunggu sikapnya. Bagaimana Bang? Yang dari PAN, apakah akan condong ke sini atau bikin poros lagi? Ya, sebelum dinamika yang sekarang ini menyala, bahasa anak muda sekarang menyala, mungkin pertimbangan DPP mungkin ikut bersama dengan Kim ya. Ya. Tapi beberapa hari yang lalu kami sebagai pimpinan di daerah DPD PAN Kota Batam diminta untuk memberikan argumen tentang masalah kondisi pilkada di daerah di Kota Batam. Nah, kami sudah sampaikan bahwa termasuk juga dengan hasil-hasil survei yang ada hari ini, ya mungkin apa yang disampaikan oleh Ketua Gerindra, tentu kami yang lebih memahami betul kondisi yang ada di DPP. Dan kami yakin dan percaya untuk PAN pasti akan ada kejutan. Ada kejutan? Tapi sebenarnya saya sudah tahu kejutan itu. Boleh di-spill? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Pengen tahu banget kan rasanya? Pengen tahu banget. Kalau pengen tapi ini mungkin bisa saja ikut dengan Kim. Berapa persen peluangnya? Kalau saya tengok ini memang Kim, ini kan koalisinya koalisi nasional ya. Ya betul. Tapi PAN itu kan partai yang lahir dari rahim reformasi. Mungkin melihat kondisi di Batam saat ini, kalau semua kita ke Kim, bisa-bisa kan melawan kotak kosong. Ya. Ini yang dipertimbangkan oleh DPP. Kalau melawan kotak kosong, sementara gelanggang yang sudah ada tidak dimanfaatkan untuk bertanding kan, itu kemunduran demokrasi. Ya. Ini menjadi pertimbangan dari DPP. Walaupun nanti kalau misal kalau memang dari koalisi Indonesia Maju ini semua berkumpul, kan berkemungkinan besar melawan kotak kosong. Betul. Dan ini menjadi daya tarik di DPP menjadi diskusi khusus untuk tim pilkada nasional
di pusat, dan kami diminta untuk menyampaikan hal itu. Dan pertimbangan-pertimbangan itu sudah kami sampaikan ke DPP. Maka apa yang disampaikan Pak Ketua, Pak Nyanyang, mungkin dalam beberapa hari ini akan ada keputusan itu. Walaupun keputusan itu kadang hari ini agak condong ke kanan. Ya. Yang hari ini besok berubah lagi agak condong ke lain. Jadi pertimbangan DPP sangat matang. Karena bukan masalah pertimbangan ini, bukan masalah koalisi. Karena ketum kami Pak Zulkifli Hasan di waktu rapat kerja nasional di Jakarta, beliau menyampaikan masalah presiden kan sudah selesai. Ya. Masalah saat ini tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada 03. Semua masalah pemilihan presiden sudah selesai. Tapi kalau untuk masalah pemilihan kepala daerah, itu tergantung kepada pilihan partai masing-masing. Kemarin yang diajukan ke DPP? Yang kita ajukan ke DPP, semua yang mendaftar di DPD. Untuk di wali Batam, kota? Untuk wali kota dan wakil wali kota, semua kita ajukan ke pusat. Siapa Bang? Bisa Ya, namanya? Yang pertama daftar itu adalah Bu Marlin. Oke. Dilanjutkan Pak Amsakar. Habis itu Pak Jefridin, lanjut Pak Irwansa. Setelah itu Ibu Claudia, ada Pak Haji Marion, dan terakhir ada juga mau daftar dari Pak apa tuh? Diaman ya? Kediaman. Sinaga. Sinaga. Nah, Ya. semua nama-nama itu kita kirimkan ke DPP. Tentu ketika kita memberikan nama itu ke DPP, DPP menanyakan kepada kita, ini siapa? Hasil surveinya bagaimana? Bagaimana tentang kalau ini jadi kepala daerah, bagaimana tentang Batam untuk kemajuan ke depan? Dan pertimbangan kemenangan juga bagaimana? Dan setelah itu, namanya kita berpartai, tentu bagaimana dengan kedekatan dengan partai kita. Ya. Dan sementara itu sudah kita sampaikan. Ternyata di akhir-akhir ini muncul dinamika yang sangat luar biasa. Yang tadi saya sampaikan, menyala. Menyala ya. Gerindra menyala kan. Maka kami mungkin dalam beberapa hari ini akan diminta lagi untuk ke DPP untuk menyampaikan apa pandangan kami di daerah. Baru nanti DPP akan memutuskan. Ya, artinya langkah yang diputuskan Gerindra ini itu sangat berpengaruh terhadap dinamika yang terjadi di PAN waktu sekarang, sehingga harus dipanggil lagi. Ya, kami di daerah tim pilkada nasional. Oke, ya. Untuk masalah pilkada di daerah kan semua ketua-ketua DPD kan dipanggil untuk menyampaikan kondisi. Kalau kita ke sini bagaimana? Ya. Kalau kita ke sini bagaimana? Dan mungkin pertimbangan kita kalau semua ke KIM kan kota kosong. Kota kosong nanti. Ya. Sementara PAN ini kan partai lahir dari rahim reformasi. Ini menjadi pertimbangan menurut kami. Tentu DPP juga ingin menjaga bagaimana demokrasi nasional baik itu di daerah selalu terjaga supaya nilai-nilai demokrasi ini akan terus sesuai dengan aturannya kan. PAN 3 kursi ya? PAN 3 kursi. 3 kursi. Tapi PAN sangat luar biasa, Bang. Ya. Bisa menentukan. Kalau nanti yang sebelah sudah ke misalnya ke Pak Amsakar sama kalau dia tinggal PDI dengan PAN itu bisa musuh juga, Bang. Makanya mau saya tanyakan langsung ke Cak Nur ini, gimana nih? 3 tambah 7 udah 10 nih Cak Nur, gimana Cak Nur? Silakan Cak Nur, gimana nih? Ini sekarang ini bandulnya memang di PDI Perjuangan. Sangat ditunggu sikap PDI Perjuangan ini. Judulnya apa dulu ini? Ya kalau mungkin ini kan sesuai judul ya. Ya. Itu tentu PDI Perjuangan Agak sedikit. PDI Perjuangan mengucapkan selamat. Selamat dulu ya. Iya dong. Ya. Kepada abang kita Pak Amjakar dan Mbak Le Claudia ya, yang telah ditetapkan oleh Gerindra, terus kemudian disusul dengan PKB, P3 sampai terakhir yang Nasdem ya, yang notabene kita tahu bersama-sama. Gitu. Ya tentu kita mengucapkan selamat dulu. Gitu. Nah terus kemudian bagaimana PDI Perjuangan? Ya. Kalau cerita PDI Perjuangan, kami ini kan memang partai yang berbasis kader ya Mas ya, dan loyalitas. Nah tentu kami terkait masalah persiapan di dalam menyiapkan kader kita dalam kontestasi pilkada, tentu ikuti mekanisme partai kita. Dan alhamdulillah tahapan itu sudah selesai di tingkat kota Batam. Ya, melalui penjaringan dan penyaringan. Ya, secara utuh sudah kami laporkan. Gitu. Ya hasilnya memang ada beberapa yang sudah kita sampaikan
Untuk wali kotanya ada Bu Marlin, gitu. Ada Pak Jakar, ada Claudia, gitu ya. Terus kemudian di wakilnya itu internal kita ada Putra, ada Pak Udin, ada Budi Mardianto. Mas Budi. Iya. Terus eksternalnya ada Pak Jebridin. Ya sama dengan mekanisme dengan partai yang lain, artinya dari daerah hanya menjaring, menyaring, terus melaporkan secara utuh dan memetakan termasuk profil dari para calon kita. Nah, kemudian dengan data-data pendukung, sudah kami laporkan di tingkat rapat koordinasi daerah yang dihadiri oleh pemimpin partai kita dari DPP dan kemudian diambil alih oleh DPP. Ya, kalau ditanya sikap kita setelah pasca Pak Jakar dan Bu Claudia. Bu Claudia ini ya tentu kami inilah partai organisasi yang taat patuh ya dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Terus kemudian kita ini partai yang tegak lurus. Apapun yang diputuskan oleh pimpinan kita, karena ini memang rekomendasinya juga dari sana. Nah, kita memang menunggu apapun yang diputuskan, keputusan dari DPP siapa yang direkomendasikan, nah, kita sebagai partai yang di daerah, ya kita tegak lurus sampai nahwatona, insya Allah akan menjalankan. Gitu. Nah, kalau saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Sapai Ramandan bahwa memang di pesta demokrasi kita yang sekarang ini atau pilkada ini, saya sepakat bahwa di Kota Batam ini kan pilkada. Betul. Tapi jangan sampai rasanya rasa pilpres. Rasa pilpres ya. Gitu ya. Jadi udah merasakan itu juga ya? Iya, Ya. jangan sampai nggak rampung-rampung. Gitu ya, artinya biarlah ini berkembang pilkada ini ya dengan kebijakan-kebijakan lokal, dengan dinamika lokal supaya cair. Ya. Gitu ya. Dan saya juga sepakat, namanya demokrasi itu harus ada lawan, Pak. Betul. Harus ada banyak pilihan. Nah nanti kalau sampai ada ya isu informasi seluruh partai itu diborong, berarti kan lawannya kotak kosong. Kota kosong. Nah Betul, kan, ya. artinya ya sah-sah saja dan boleh-boleh aja, tapi reformasi yang kita perjuangkan ini rasa-rasanya tuh kok enggak, ya kurang mewakili gitu. Maka PD Perjuangan berharap ya ini kalau boleh pribadi ya mudah-mudahan PD Perjuangan ini ya mampu bisa mengusung. Ya. Gitu kan, ada yang diusung gitu. Artinya bahwa partai kita ini bukan partai pengikut. Bukan hanya pakai pendukung, ya, tapi memang partai pengusung. Lah siapa yang diusung? Lah itu tunggu DPP. Kemarin ada informasi Pak Rudi sampai sudah di DPP, apa betul? Iya betul, Betul itu ya? betul. Setelah ramai-ramai, baru beberapa hari ini? Ya ada berapa hari ya. Berapa hari ini ya? Nah, tapi sejauh ini hasilnya apa, kami belum tahu Mas. Tapi apapun hasilnya dari DPP PD Perjuangan, kami yang di daerah, kami akan siap melaksanakan dan siap ya memenangkan Ya, ya. siapapun yang direkomendasi oleh partai kita. Pengennya ada lawan. Ya harus ada lawan. Harus ada lawan pengennya. Iya. Ya. Iya kan? Ya. Nah, nanti kalau kita gabung semua sama saudaraku Pak Nyanyang, gak seru bos. Iya. Ya kan gak seru, Gak seru. gitu loh. Artinya ini kan harus masyarakat itu kan harus diedukasi juga. Ya. Gitu kan. Artinya jangan sampai ada sosok lawannya kosong. Gitu kan. Artinya sepihak gitu loh.
Tapi jangan salah, lawan kotak kosong itu kalau kalah malunya nggak ketulungan, Bos. Seperti di Makassar. Iya, iya. Hati-hati, Pak Ketua. Iya kan? Loh, kalau salah obat tuh bisa puyeng. Iya. Iya kan? Salah gerakan bisa masuk jurang, gitu kan. Dan itu lebih berbahaya. Maka harapan kita PD Perjuangan juga artinya memang sebagai partai yang selama ada pilkada itu tidak pernah tidak Ya, mengusung. pasti mengusung. Pasti mengusung, tas siapapun itu gitu. Tapi saya yakin dan saya percaya karena kita ada mekanismenya, ada prosedur, ya, tahapan dalam memilih calon-calon, saya pastikan tidak bakal di luar yang kita rekomendasikan. Ya. Itu saya pastikan. Itu Mas Agus. Jadi tetap on the track seperti yang direkomendasikan. Iya, Ya. insya Allah tidak lari yang atau keluar yang dari kita rekomendasikan. Ya. Mungkin itu aja Pak. Ya, baik. Mbak Lina gimana, Mbak? Ini udah disinggung-singgung kotak kosong, apa kira-kira akan seperti itu? Pilkada Batam, kita, ya. Pilkada Batam ya. Agak berat sih Mas, kalau misalnya Berat. kita bicara kotak kosong gitu. Ya. Beratnya itu, kalau tadi kan sudah disampaikan memang itu mencederai demokrasi. Ya. Yang kedua bahwa memang feel-nya ketika katakanlah pun menang, itu feel-nya berbeda. Karena tidak ada lawannya gitu. Terus hal lainnya adalah masyarakat itu tidak punya tawaran pilihan begitu. Jadi for sale semua. Tapi kemudian punchline-nya itu yang menarik adalah hari ini kita bisa lihat game changer sih saya bilangnya. Kenapa game changer? Karena terlepas dari kita bicara dominasi Gerindra hari ini, bahwa yang perlu dilihat dari pilkada itu kan ada namanya political equity gitu. Jadi semua baik partai, baik elit-elit partai, mau dari atas sampai bawah gitu, sampai akar rumput, itu harus memang membuka ruang-ruang dialektika, diskusi, dan kemudian menyambung pantun Mas Agus misalnya, karena ini juga bisa jadi sentilan buat partai, melatih kuntum tumbuh melata. Jadi para ketum diharapkan segera bicara gitu. Oh, oke. Jadi bagaimana kemudian Ya. partai di daerah yang menunggu hari ini. Saya juga senang begitu pernyataan dari PDIP bahwa memang tadi idealnya dalam demokrasi itu ada yang bertarung gitu, bertarung. Areanya sudah ada, kemudian persiapannya juga sudah matang semuanya begitu. Sehingga memang terasanya memang ada pilkada gitu di Batam. Meskipun secara konstitusi diperbolehkan untuk Iya. lawan kotak kosong. Memborong partai juga diperbolehkan. Memborong partai sih kalau berdasarkan based on data ya, Ya. itu kan kita dengar fenomena itu mulai tahun 2005 begitu. Cuman yang dahsyat sekali gitu karena melibatkan orang dalam di zaman itu, dulu kan belum kenal orang dalam tuh sekitar 2018. Tadi kita diskusi itu ada di Makassar begitu. Cuman kan malunya itu lah mungkin ya, karena kita masih di ketimuran. Kemudian beberapa data misalnya ada yang menang melawan kotak kosong. Beberapa daerah misalnya kayak di Semarang tuh 2020 itu ada yang menang, kemudian di mana Kalimantan Timur itu ada 2 kabupaten yang kemudian menang melawan kotak kosong itu tadi. Tapi itu tadi feel-nya berbeda, terus kemudian euforia masyarakatnya juga berbeda, dan kebijakan-kebijakan tadi jangan salah begitu. Jadi oligarki yang ada di partai itu secara tidak langsung akan berontak gitu, akan kontra dengan calon yang hari itu duduk gitu Mas. Oke. Ada fenomena kotak kosong itu. Ya, Tapi ya. kalaupun misalnya mendekati, karena kan sedinamisnya politik itu 2 hari atau 3 hari sebelum penutupan pencalonan pun itu kan masih bisa berubah konstelasinya gitu. Ya. Tapi bahwa itu tetap akan ada gitu. Ya. Berarti kira-kira kalau di Batam nih, dari persaingan pembacaan dengan tipikal apa yang terjadi di pusat, akan terjadi nggak kira-kira? Di pusat ya. Karena Batam itu kan sentris ya. Ya. Center sekali gitu, mempengaruhi kebijakan yang ada di nasional begitu. Saya pikir akan terus berubah ini Mas, akan Ya. terus berubah. Tadi kayak saya bilang game changer, jadi berubah semua dia. Berubah karena ada momentum yang saya lihat. Kalau dulu merasanya akan ada yang tidak dapat kapal nih, kemudian ternyata dia dapat kapal. Karena dia punya momentum itu tadi. Terlepas dari kemudian ada ada bilahan yang kemudian didapat bagaimana konstelasi di pusat kemudian ke daerah. Tapi fix hari ini bahwa ada orang yang powernya lagi besar hari ini. Ya.
Kalau menurut Mbak Lina, sebaiknya sikap apa yang diambil oleh PDIP, PAN ataupun PKS yang memang belum mengambil sikap? Melihat ini kan semua udah hampir jadi satu. Nah, secara posisi secara politik, sikap apa yang sebaiknya diambil oleh PDIP, PAN atau mungkin PKS? Berlawanan atau bergabung? Kalau hitung-hitungan sementara kan terakhir poros 1 itu kan 58%-an ya. Kemudian sisanya kemudian belum menentukan itu 44%-an gitu untuk menentukan calon yang akan dipilih. Tapi yang saya bayangkan yang ideal gitu ya, harus ada lawannya. Harus ada lawannya. Harus ada lawannya karena kita harus mengakui Batam ini masih punya banyak kemudian elit-elit yang luar biasa lah begitu yang perlu untuk maju, untuk menjadi pilihan bagi masyarakat. Ya, baik. Gitu, Mas. Mas Yono gimana Mas Yono? Pandangannya nih Mas Yono. Dari sisi mana nih? Politik? Ya. Saya salah tempat kayaknya saya. Tapi gak apa-apa, saya sekali ngomong politik gak apa-apa ya. Ekonom ngomong politik. Kalau dari saya sih memang kondisi ini seperti hal yang mengejutkan. Ya. Dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir ini memang betul-betul di luar prediksi banyak orang lah. Ya, ketika Nasdem yang partai yang menjadi kendaraan dari Bu Marlin itu ternyata mendukung Pak Amsakar. Dan itu akhirnya membuat orang berprediksi ini kayaknya ada gerakan untuk menuju melawan Kota Kosong. Artinya saya mohon maaf seperti kok kayak ada ini kayak musuh bersama nih kayaknya harusnya nih kayaknya Bu Marlin nggak boleh dapat partai ini. Nah, apakah gitu saya nggak tahu. Tapi mau lihat gelagatnya ya kita berharap nggak seperti itu ya. Apalagi tadi komitmen dari PDIP dan PAN gitu ya itu akan memberikan ruang lah untuk calon lain untuk maju melawan Amsakar dan Dicandra. Tapi apakah realisasinya seperti apa? Nah ini bisik-bisik tetangga nggak tahu nih kita nih nanti PDIP dan PAN kemana. Tapi yang perlu kita cermati adalah saya sepakat dengan Bu Lina tadi bahwa sebaiknya dalam era demokrasi kita buka seluas-luasnya lah. Era pertandingan itu harusnya diikuti oleh banyak calon dan kita sebagai publik bisa menilai. Karena apa? Kota ini kan butuh dipimpin oleh seseorang yang punya visi. Tidak hanya sekedar kuat di dukungan tapi kosong gitu ya, zong. Nah itu kita nggak mau. Bahwa ini kota harus terus maju dengan berbagai kelebihannya. Dia harus dipimpin oleh orang-orang yang memang kuat secara visi untuk membangun. Ya tidak. Ya kita tahu Bu Dicandra walaupun kelahiran Dabo, tapi kan tidak besar di sini gitu. Dan datang dari daerah lain ke sini. Dan ternyata bisa jadi calon wakil wali kota. Nah ini sebenarnya ya tidak masalah juga sih, boleh-boleh saja. Ya nanti Mas Agus juga mau mencalon di Kebumen itu juga boleh gitu ya, nggak masalah. Saya juga bisa mencalon di mana gitu, sepanjang didukung oleh Gerindra misalnya, nggak masalah. Artinya semua orang hari ini kasusnya kalau dia Chandra itu membuka mata bahwa siapapun sekarang boleh mencalonkan diri kemanapun gitu. Dan saya melihat kayaknya figurnya bisa diterima gitu ya. Ya ibu-ibu masih muda, energik gitu ya. Dari etnis tertentu yang bisa gampang berbaur dan bisa diterima. Dan kita sih berharap kalau nanti menang misalnya ya bisa membawa perubahan lah untuk kota ini. Dan ya sekali lagi memang kalau bisa ada 2 calon lah gitu ya pasangan gitu ya. Jadi publik bisa menilai mana lebih baik dari 2 calon ini.